Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu salep mata chloramphenicol 1%. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yuni Eka Rahyuningsih, nomor 2 ada Neha Utami, nomor 3 ada Jessica Ukur Mehuli Lindra Putri, nomor 4 ada Ajeng Ayu Mawantika, dan terakhir ada Colidatul Jumadiah. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami cara menformulasikan sediaan salep mata. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan basis. Pendahuluan. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit lendir. Menurut literatur Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, salep adalah sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan, umumnya berlemak dan mengandung obat, digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit. Tidak berbau tengi. Menurut literatur Formularium Nasional edisi 2 tahun 1978, salep mata chloramphenicol mengandung chloramphenicol tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 100,0% dari umumnya yang tertera. Syarat sediaan salep mata. Salep harus bebas dari partikel kasar. Basis yang digunakan tidak mengiritasi mata. Sebaiknya diformulasikan dengan pH yang ekuivalen dengan cairan mata yaitu 7,4. Tonisitasnya sama dengan 0,9% larutan NaCl. Kegunaan salep chloramphenicol untuk mengatasi beragam bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain. B. Mekanisme kerja chloramphenicol menghambat enzim peptidil transferase yang berperan dalam pembentukan ikatan-ikatan peptida dalam proses sintesis protein bakteri. C. Dosis sekali oles sebanyak 4-5 kali sehari hingga infeksi sembuh atau sesuai anjuran dokter. Jangan menggunakan obat lebih dari 1 minggu kecuali atas saran dokter. Preformulasi. Bahan 1. Chloramphenicol. Kegunaan antibiotika. Pemberian hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kekuningan, larutan praktis netral terhadap lakmus, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. Kelarutan sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam propylglycol, dalam aseton dan dalam etil asetat. Sterilisasi melalui filtrasi. pH 4,5 sampai 7,5. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua, setil alkohol. Kegunaan pemberiannya serpihan putih licin, granul atau kubus pitih, bau khas lemah, kelarutan, tidak larut dalam air, larut dalam etanol, dan dalam ether. Kelarutan akan bertambah dengan naiknya suhu. Sterilisasi menggunakan oven suhunya 170 derajat Celcius selama 1 jam. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang ketiga, parafin cairnya, bahan dasar salep, pemberian untuk cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 95%. Larut dalam kloroform dan dalam ether. Sterilisasi menggunakan oven suhunya 150 derajat Celcius selama 1 jam. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Yang keempat, adep selani. Kegunaannya untuk basis salep, pemberiannya untuk massa seperti lemak, lengket, warna kuning, bau khas. Kelarutan tidak larut dalam air,
dapat bercampur dengan air kurang 2 kali beratnya, agar sukar larut dalam etanol dingin. Lebih larut dalam etanol panas, mudah larut dalam ether, dan dalam kloroform. Sterilisasinya menggunakan oven suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, sebaiknya pada suhu kamar terkendali. Yang kelima, Vaseline Flavum. Kegunaannya untuk basi salep, pemberiannya sering menunjukkan susunan hablur, agak licin, tidak berwarna atau putih, tidak mempunyai rasa, terbakar dengan nyala terang. Jika dilebur, menghasilkan cairan yang tidak berfluoresensi. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air dan etanol. Sterilisasinya menggunakan oven suhunya 150 derajat Celcius selama 1 jam. Tanannya dalam wadah tertutup baik. Sterilisasi alat dan bahan. Kaca arloji, sterilisasinya menggunakan panas kering. Waktu sterilisasinya menggunakan oven suhunya 180 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua, pinset dengan panas kering, oven 180 derajat Celcius selama 30 menit. Yang ketiga, spatula. Dengan panas kering, menggunakan oven suhunya 180 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keempat, cawan porselen. Menggunakan panas kering dengan oven suhunya 180 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kelima, sudip dengan basah menggunakan autoclave suhunya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, tutup tube dengan panas kering menggunakan oven suhunya 170 derajat Celcius selama 30 menit. Pipet tetes menggunakan panas basah dengan autoclave 120 derajat Celcius selama 15 menit. Stanford dan mortir dengan panas basah menggunakan sterilisasi dengan alkohol 96% dan pembakaran langsung autoclave. Wadah atau tube dengan panas kering menggunakan oven suhunya 170 derajat Celcius selama 30 menit. Chloramphenicol dengan penyaringan menggunakan filtrasi. Setil alkohol dengan panas kering menggunakan oven suhunya 170 derajat selama 1 jam. Parafin cair dengan panas kering menggunakan oven suhunya 150 derajat Celcius selama 1 jam. Adep selane dengan panas kering menggunakan oven 150 derajat Celcius selama 1 jam. Vaseline Flavum dengan panas kering menggunakan oven 150 derajat Celcius selama 1 jam. Dibuat salep mata chloramphenicol 1% sebanyak 3 sediaan dengan bobot masing-masing sediaan 5 gram. Total sediaan yang akan dibuat 3 dikali 5 gram sama dengan 15 gram. Agar salep yang dimasukkan ke dalam tub tidak kurang, maka dilebihkan 10%. Maka total sediaan adalah 15 gram ditambah persen dikali 15 gram sama dengan 16,5 gram. Bahan yang pertama, chloramphenicol, konsentrasinya 1% B per B, penimbangan 165 mg, merupakan zat aktif. Yang kedua, setil alkohol, konsentrasinya 2,5% B per B, penimbangan 408,375 mg, digunakan pengental, penstabil, dan pengemulsi. Yang ketiga, adep selanai, konsentrasinya 6% B per B, penimbangan 1,6335 gram, digunakan sebagai basis lemak. Yang keempat ada parafin cair,
konsentrasinya 40% B per B, penimbangan 1,4702 gram sebagai emolien, dan yang terakhir vaselin flavum konsentrasinya sampai 100% B per B, penimbangan 12,4718 gram digunakan sebagai basis hidrokarbon. Prosedur kerja. 1. Semua alat dan wadah dicuci bersih, kemudian dibilas dengan Aquades dan dikeringkan serta disterilkan. Yang kedua, bahan yang dibutuhkan ditimbang dengan timbangan analitik. Yang ketiga, basis salep, adepslanae, vaselin flavum, dan parafin cair diletakkan pada cawan porselin yang telah dilapisi dengan kasa steril, kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius pada water bath hingga melebur. Kemudian, setelah melebur, peras kasa steril selagi panas menggunakan pinset steril, kemudian aduk homogen. Selanjutnya, prosedur kerja. Kloramfenikol digerus di dalam mortir hingga halus. Sedikit demi sedikit lelehan basis dimasukkan ke dalam mortir yang telah berisi kloramfenikol, kemudian digerus hingga homogen. Timbang krem lalu dibagi menjadi 3. Masukkan ke plastik yang telah disterilkan, lalu gulung dengan bantuan pinset steril, kemudian masukkan ke dalam tub steril. Timbang masing-masing tub, lalu beri etiket. Evaluasi untuk uji organoleptik dilakukan dengan mengamati sediaan secara kualitatif, meliputi warna, bau, bentuk, ataupun sebagainya. Yang kedua, uji pH. Dilakukan dengan menggunakan kertas pH ataupun pH meter. Yang ketiga, uji homogenitas dilakukan dengan mengoleskan sediaan pada kaca objek. Pada ujung kaca ditarik benang, amati ada butiran atau tidak pada sediaan. Yang keempat, uji daya lekat dilakukan dengan cara 0,5 gram gel diletakkan di atas 2 gelas objek yang telah ditentukan. Kemudian ditekan dengan beban 500 gram selama 5 menit. Setelah memasang gelas objek pada alat uji, kemudian ditambahkan beban 80 gram pada alat uji, kemudian dicatat waktu dari gelas objek. Yang kelima, uji daya sebar. Sebanyak 0,5 gram salep diletakkan di atas kaca bulat yang berdiameter 15 cm. Kaca lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter sebar salep diukur. Hasil evaluasi sediaan. Untuk uji organoleptis, hasil pengamatan warna kekuningan, bau tidak berbau, bentuk semi-solid. Persyaratan berwarna putih, kekuningan tidak berbau, berbentuk semi-solid. Kesimpulan memenuhi syarat. Uji homogenitas, tidak terdapat partikel-partikel yang terlihat pada pengujian. Persyaratan homogen, kesimpulan memenuhi syarat. Uji daya lekat, 1,8 detik, persyaratannya lebih dari 4 detik. Kesimpulan tidak memenuhi syarat. Uji pH, hasil pengamatan pH sebesar 7, persyaratan nilai pH sediaan mata, yaitu antara pH 4,5 sampai 7,4. Kesimpulan memenuhi syarat. Uji daya sebar, untuk sampel pertama, uji daya sebar beban 50 gram, yaitu 5,3 cm, beban 100 gram 5,4 cm, dan beban 150 gram 5,5 cm. Persyaratannya 5-7 cm. Kesimpulan memenuhi syarat. Yang terakhir, uji sterilisasi. Sampel pertama mudah keruh, sampel pertama media keruh, sampel kedua media jernih, sampel ketiga media keruh. Persyaratan tidak ditumbuhi mikroba. Kesimpulan tidak memenuhi syarat. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.